Dalam teori media tadi sebut adalah kill the messenger, bunuh itu pembawa pesan. Jadi kalau tidak suka pesannya, bunuh saja pembawa pesan. Kill the messenger itu, jadi ingin membunuh akal sehat, membunuh sikap kritis, membunuh ekspresi. Apa sih Jokowi? 9 tahun, 8 tahun Jokowi memang dipuja-puja. Tapi kan satu persatu sekarang terbuka semua. Keborokannya, kebusukannya, keculasannya, kelicikannya. Dan legasinya yang paling kasat mata, wakil presiden kita, the pelongas-pelongos itu, gaya jurnalistiknya, crusading journalism, dari crusade itu, dari jurnalisme perlawanan, perjuangan gitu. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Lukas Luarso. Assalamualaikum, Bung Lukas. Waalaikumsalam. Terima kasih, sudah ketiga kali gitu. Oke, netizen, Bung Lukas ini adalah jurnalis senior dan mantan ketua Aliansi Jurnalis Independen ya. AJI itu Aliansi Jurnalis Independen. Periode 1997 sampai 1999. Di zaman Orde Baru nih, Mas Lukas jadi ketua AJI nih. Biasanya orang yang jadi ketua AJI di zaman Orde Baru ini pejuang ya, banyak mendapatkan tekanan dan gebukan. Mas Lukas, ini kan sahabat-sahabat kita ya di Tempo itu kan mendapat teror ya. Dan menurut saya ini bukan baru pertama kali ya kalau Tempo. Sejak zaman Orde Baru ya, Mas Lukas ya. Tempo bahkan pernah dibredel dan lain sebagainya. Menurut Mas Lukas nih, ini kan serangan terhadap Tempo ini bukan saja sebenarnya serangan terhadap Tempo ANSI ya kalau saya, tapi Betul. Serangan terhadap kebebasan pers, kemudian serangan terhadap kebebasan orang berpendapat mungkin. Serangan terhadap pihak-pihak yang punya nalar politik bagus dan punya sikap kritis. Oke, bisa nggak Mas Lukas jelaskan ya sebagai mantan, bukan mantan ya, kalau jurnalis itu nggak pernah mantan ya? Ya. Jurnalis senior. Journalist never dies. He's only fade away. Mantan ketua AJI nih. Bisa nggak Mas Lukas jelaskan? Karena kan Mas Lukas ini tahu betul nih ya situasi media mulai zaman Orde Baru sampai ketika reformasi. Pasang surutnya. Ya, saya kira saya setuju. Ini serangan kepada nalar politik sebenarnya. Jadi kepada kebebasan berekspresi dan kepada sikap-sikap ketidaksukaan kekuasaan siapapun itu ya pada masyarakat civil society. Tempo ini kan hanya representasinya saja. Nah ini kalau dalam konteks teori media apa yang terjadi saat ini, teror dengan mengirim kepala babi tanpa kuping, tikus tanpa kepala, sadis, itu adalah teror kepada akal sehat. Dan ini hanya dilakukan oleh kekuasaan atau kelompok-kelompok yang bergaya mafia. Jadi dan dulu Mas Lukas, kemarin saya udah ngobrol nih sama teman Tempo, dia bilang teror itu bisa saja juga datang bukan dari penguasa, tapi mungkin dari pihak-pihak orang-orang yang merasa tidak senang dengan bisa. Jadi ada tidak selalu kekuasaan ya. Karena kan Tempo juga pernah dulu menulis tentang Tommy Winata kemudian diserang apa dan lain sebagainya. Intinya sebenarnya Tempo ini ada dalam teori media tadi sebut adalah kill the messenger. Bunuh itu pemberi pesan, pembawa pesan. Jadi kalau tidak suka pesannya, bunuh saja pembawa pesan. Nah, itu teror itu tujuannya untuk bukan hanya Tempo sebenarnya, ditujukan kepada publik luas. Kalau kamu macam-macam, kalau kamu tidak mengikuti mainstream politik, mainstream kekuasaan, mencoba mengganggu, berpikir kritis, ya, kita akan teror. Nah ini mengingatkan ya, kebetulan kepalanya babi ya yang dikirim. Ini kita pernah nonton film The Godfather, film mafioso itu. Saya kira diinspirasi oleh itu deh, karena di film itu Don Corleone meminta pengacaranya untuk meneror salah seorang mitra kerjanya yang dianggap tidak loyal dengan dikirimi kepala kuda ditaruh di tempat tidur yang berdarah-darah itu. Nah
Saya kira kalau saya tidak salah kalau ini gaya-gaya mafia, ya, gaya-gaya mafia yang bisa jadi memang orang-orang di sekeliling kekuasaan yang ingin cari muka, atau orang-orang yang ingin mengail di air keruh. Jadi membuat konflik ini, pertentangan ini antara civil society dengan establishment society itu semakin mengeras dan terjadi kekacauan. Jadi yang harus waspada di dua pihak. Kita, kalangan civil society, dan pemerintah, aparat negara, yang tidak boleh, namanya aparat negara kan harus menjadi fasilitator keamanan, ketertiban, dan tidak boleh hanya memihak misalnya kekuasaan itu. Kalau ada sesuatu yang salah, mereka juga harus bertindak. Nah, saya dengar memang 2 hari lalu kalau nggak salah Kapolri sudah memerintahkan agar kasus itu diusut. Tapi kita nggak tahu ya. Tapi problemnya kan sekarang itu polisi sudah menjadi parcok, sudah partisan. Jadi kita nggak tahu. Tapi kita tunggu saja lah. Semoga kepolisian serius menangani ini dan akan ketahuan siapa pelakunya. Karena sebenarnya tidak sulit lah. Gampang ya, dengan berbagai CCTV, informasi intelijen dan sebagainya. Kill the messenger itu. Jadi ingin membunuh akal sehat, membunuh sikap kritis, membunuh ekspresi. Wah, berarti itu berbahaya ya. Berbahaya. Kalau ingin membunuh sikap kritis, membunuh akal sehat, ini kan berarti sekaligus membunuh demokrasi ya. Persis, itu simptom ingin membunuh demokrasi. Itu yang paling bahaya adalah itu. Tempo cuma salah satu feature dari demokrasi itu. Tempo dibredel Orde Baru dulu. Tapi tidak boleh sistem demokrasi dan sebagainya mati hanya karena orang kekuasaan atau siapapun dia benci dengan Tempo gitu kan. Tempo akan terbit lagi dan teman-teman Tempo pasti akan menemukan kanal-kanal baru seandainya worst come to worst gitu. Jadi artinya kita the civil society jangan hanya melihat ini Tempo versus kekuasaan mungkin pemerintah Prabowo, tapi ini antara politically correct dan incorrect politik. Jadi antara pihak yang ingin demokrasi keterbukaan melawan mereka yang anti demokrasi. Berarti serangan terhadap Tempo ini adalah serangan terhadap demokrasi ya Mas Lukas ya? Bukan hanya, ini teror sebenarnya. Teror ya? Iya, ini teror nih. Serangan itu kan Tempo pernah diserang kan? Diserbu. Wah, itu serangan. Kalau serangan kan jelas. Pelakunya waktu itu misalnya Tommy Winata dan begundal-begundalnya gitu kan. Jadi teror ini kan tidak jelas, itu yang sedikit membedakan. Menurut saya ini juga contoh kepengecutan. Kalau mereka tidak pengecut, mereka tidak akan kirim babi dong. Mereka harus kepalanya sendiri yang datang, bukan kepala babi. Tidak perlu diwakili. Iya, jadi kepengecutan dari orang-orang yang hanya ingin meneror. Kalau Mas Lukas melihat nih, apa sih perbedaan-perbedaan di masa lalu ya? Dengan di masa sekarang kalau kita bicara dalam konteks kebebasan pers dan demokrasi. Ya, sebenarnya perbedaannya hanya dalam bentuk toolsnya ya, dalam bentuk mediumnya. Tapi kalau substansinya masih sama. Bahkan di beberapa kesempatan saya bilang Indonesia ini kayak kembali mengulang sejarahnya ini. Jadi era Orde Baru yang kita turunkan 27 tahun lalu, ini sudah mulai menata diri lagi dan mulai terakumulasi nih kekuasaannya. Terkonsolidasi kembali. Terkonsolidasi, ibarat film itu The Empire Strikes Back gitu. Jadi menyerang balik ya. Dan puncaknya muaranya adalah RUU TNI disahkan menjadi UU yang mengubah substansi Undang-Undang TNI lama. Dulu kan Undang-Undang TNI itu dibuat untuk mengimplementasikan aspirasi publik agar TNI sebagai pemilik senjata yang diberi kekuasaan untuk melakukan kekerasan itu tidak terlibat dalam politik dan sosial, masyarakat politik dan sosial sipil. Karena wilayah sosial dan politik itu kan wilayah pemikiran ya, wilayah civilian yang kalau ada persoalan diselesaikan dengan dialog. Tidak dengan kekerasan atau senjata. Nah, itu jelas itu paradigma demokrasi itu ketika Undang-Undang TNI disahkan tahun 2004 sebagai manifestasi dari supremasi, civil supremacy. Gitu. Kita bisa terlena kalau ini kita biarkan. Mas Lukas, kita kembali bicara tentang Tempo. Ini kan kalau kita lihat sudah ada perubahan landscape media ya,
pers, khususnya di zaman sekarang karena pengaruh teknologi yang semakin maju. Ada media sosial yang memberikan juga kontribusi terhadap upaya-upaya untuk membangun proses-proses demokrasi. Dalam hal ini kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Kalau Mas Lukas sendiri melihat apa yang seharusnya dilakukan nih media pers dalam mengantisipasi adanya perkembangan yang sudah tidak seperti dulu lagi. Ya, mungkin saya sedikit mundur sedikit menilai Tempo ya. Tempo ini dalam kasanah teori media kan bisa dinamai sebagai gaya jurnalistiknya crusading journalism. Dari crusade itu, dari jurnalisme perlawanan, perjuangan gitu. Nah, kalau di Indonesia crusading journalism itu sering diterjemahkan secara misnomer, secara tidak tepat sebagai jurnalisme jihad. Itu peran Tempo ya? Ya, Tempo itu sejak dulu memainkan itu, harus diakui. Nah, Tempo itu saya kira mewarisi semangat langsung tidak langsung Koran Indonesia Raya. Yang dulu dikelola, dipimpin oleh yang dinamai wartawan jihad, Mokhtar Lubis. Nah, Indonesia Raya itu kan 2-3 kali dibredel, zaman Orde Lama dibredel, Orde Baru dibredel, karena menerapkan itu, crusading journalism jihad. Jadi selalu melawan establishment, melawan bukan hanya kemapanan ya, tapi korupsi, ketidakadilan, kesalahan. Jadi memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan hal-hal yang baik untuk membangun masyarakat yang baik, gitu, demokratis, penghargaan, humanistik, gitu. Nah, memperjuangkan sebuah nilai ya? Nilai. Nah, itu crusading journalism itu memang lazimnya itu berlaku di negara-negara otoriter, negara-negara diktatorial. Itu semua hampir di era tahun 60-an, 70-an sampai tahun 80-an. Pasti ada di setiap negara. Crusading journalism, bahkan kecenderungan umumnya, mainstreamnya, jurnalis, pers, wartawan, itu crusader. Berjihad melawan itu. Kalaupun ada wartawan yang menjilat, wartawan yang itu selalu ada ya, tapi itu sebenarnya bukan wartawan, itu humas. Kalau wartawan penjilat, jadi buzzer itu humas ya? Humas. Itu ya sekarang buzzer kan. Nah, jadi Tempo itu punya tradisi itu. Dulu dimainkan Indonesia Raya, kemudian Tempo. Kan misalnya Tempo itu agak beda dengan Kompas yang slogannya mata hati, kata hati. Yang kemudian diplesetkan menjadi mata hati-hati, kata hati-hati, menulis hati-hati. Itu Kompas. Nah, Kompas itu lebih diplomatis. Kompas oke lah sebagai jurnalisme, tapi Kompas tidak misalnya mengadopsi crusading journalism kayak Tempo. Dia bukan jurnalis perlawanan ya? Tidak melawan. Tempo ini memakai filosofis mungkin gaya waktu itu pendiri dan pemimpin redaksinya yang paling lama Pak Yaakob Utama punya teori namanya jurnalisme kepiting. Itu Kompas. Jadi jurnalisme kepiting itu kayak kepiting itu jalan kan miring. Jadi kalau membentur batu, bukannya batu itu ditabrak, kayak Tempo suka nabrak kan. Kalau kepiting begitu ada batu dia akan menyingkir, cari jalan lain gitu. Kalau Tempo dia tabrak. Kalau Tempo tabrak, makanya kan dibredel Tempo bersama waktu itu Detik ya. Ya, Detik itu juga saya kira walaupun hidupnya pendek, tapi bisa disebut crusading journalism itu Mas Syarat itu. Berarti ini kan luar biasa ya menurut ada perubahan-perubahan ya. Nah, fase-fasenya gitu ya. Ya, ternyata kalau kemudian kita berefleksi, kalau Tempo harus memerankan peran itu lagi sekarang, berarti ada something wrong dengan situasi sekarang. Apakah sekarang itu sudah mengarah menuju sistem diktator lagi? Kalau Tempo harus melakukan itu. Dan terutama kalau Tempo harus diteror kayak gitu. Kalau sistem demokrasi kan, ya udah biarin aja Tempo dalam istilahnya Pak Prabowo, biarkan anjing menggonggong. Demokrasi yang flow kadang kan begitu. Silahkan berekspresi apapun, tapi tidak akan kita persoalkan. Nah, ini Tempo diteror. Semoga ini teror ini hanya dilakukan oleh orang yang mengalir di air keruh. Jadi bukan bagian dari kekuasaan Presiden Prabowo harapannya. Atau ada teori konspirasi lain, ini bagian dari yang meneror Tempo itu adalah eksponen pemerintahan yang lama Jokowi ingin mengganggu kekuasaan sekarang atau ingin membenturkan
Tempo, civil society dengan Pak Prabowo. Nah, itu teori konspirasi yang teori konspirasi itu ya. Kita lihat aja lah, kita nganggu-nganggu. Jadi berarti kalau Mas Lukas lihat bahwa apa yang terjadi, teror yang dialami teman-teman kita di Tempo ini itu memperlihatkan kepada kita bahwa kekuasaan sekarang masih kekuasaan yang bercirikan kekuasaan seperti di zaman Orde Baru ya. Semakin mengarah ke sana. Kalau kita pakai visualnya kejadian di Tempo kira-kira gitu. Iya. Jadi kan bukan hanya sekali ini Tempo berbenturan dengan kekuasaan dengan Jokowi kan kemarin sering, paling nggak dengan booster-booster Jokowi kan. Tempo itu dilabel sebagai ya yang terakhir kan labelnya kan agen asing ya, Soros dan macam-macam itu. Kan kayak lagu lama diputar kembali. Ya, itu sentimen yang menunjukkan orang-orang yang menyuarakan itu tidak punya argumen lain. Jadi seperti kaset rusak. Diulang-ulang tanpa ada argumen yang jelas. Jadi intinya kan gini, dalam sistem demokrasi yang berjalan, sekalipun demokrasi itu cacat seperti Indonesia ini, kan crusading journalism itu melakukan advokasi. Diterjemahkan, kalau terjemahan yang benar itu bukan wartawan jihad saya atau pers jihad, tapi pers perjuangan atau pers advokasi. Jadi pers perjuangan itu memperjuangkan misi. Misi demokrasi, keadilan, menegakkan hak asasi manusia, dan nilai-nilai sosial yang bagus lah. Anti korupsi, anti manipulasi, anti kolusi, dan nah Tempo itu kan melakukan itu. Nah, dalam sistem demokrasi yang berjalan, mestinya itu ya disyukuri kan ada media yang seperti itu. Sementara banyak media yang secara industri kan media sudah hampir punah ini sekarang. Kan banyak media gugur. Tempo dan Kompas itu masih bertahan dan kita nggak tahu sampai kapan. Kalau hanya mengandalkan cetak, pers cetak itu sudah, sebagai industri pers itu sudah agak turun lah. Tidak seperti 20-30 tahun lalu. Jadi, nah kalau Tempo masih tetap semangat seperti itu menunjukkan apa ya, integritas teman-teman Tempo ya. Karena gini, lebih mudah kalau hanya sekedar menjadi pemain media industri, menjilat kekuasaan. Banyak duitnya, banyak amplopnya. Jadi kalau kemarin juga Tempo disinggung juga menerima uang bla 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 itu saya kira tidak betul lah. Kalau Tempo mau menjadi PR kekuasaan itu pasti mudah banget. Pasti langsung. Iya, pasti dikucurkan dana miliaran dan Tempo wartawan Tempo pada naik Alphard lah. Dan artinya dengan Tempo dengan situasi seperti ini kita harus acungin jempol lah Tempo dan teman-teman wartawan muda ini yang karena kan kita nggak lihat lagi ya, bukan mengecilkan media-media lain. Tidak ada media lain yang mengambil peran seperti Tempo sekarang ini ya. Persis. Kompas aja tadi seperti Mas Lukas bilang itu kan lebih berhati-hati ya. Kompas ini Kompas kalau media cetaknya saya masih melihat masih bagus lah ya tulisan-tulisannya walaupun tidak sefrontal Tempo. Tapi yang Kompas ini yang agak sedikit dipertanyakan itunya lah, riset itunya lah. Hasil-hasil risetnya itu yang litbangnya yang selalu memuji berlebihan. Memuji Jokowi. Rating Jokowi 75, kemudian kemarin Prabowo 80. Benar nggak sih itu? Jadi litbangnya perlu dipersoalkan ya? Itu lebih ingin tetap menghidupkan industri pollingnya kali, industri surveinya. Ya kita maklumin. Artinya gitu, itu kan poinnya. Kalau mau lebih amenable, ingin lebih mendekat kekuasaan, cozy, punya relasi yang baik dengan kekuasaan, berbaik-baiklah dengan kekuasaan. Nah, itu bukan pilihan Tempo yang menurut saya sangat bagus. Jadi itu idealisme Tempo itu tidak pernah berubah ya, dari satu zaman ke zaman lain. Betul. Mas Lukas, kan kadang-kadang orang berpikiran nih ya bahwa kebebasan pers yang ada sekarang itu kan bisa diterjemahkan menurut versi masing-masing orang. Menurut versi kekuasaan juga beda. Menurut versi orang yang sedang diberitakan itu juga berbeda, kira-kira seperti itu. Bisa nggak Mas Lukas jelasin kepada kita esensi dari kebebasan pers itu? Ya, kebebasan pers itu kan sebagai kanal untuk kebebasan berekspresi. Jadi yang lebih itu intinya ya? Fondasinya itu kebebasan berekspresi. Keterbukaan. Jadi, nah kanalnya dulu itu memang karena kebebasan berekspresi itu tidak dimiliki oleh setiap orang kan untuk mengekspresikan pendapatnya, opininya, politiknya. Karena kan dulu tidak ada yang kebebasan ekspresi itu bisa disebarkan dengan mudah kalau ada mediumnya.
atau medianya. Makanya disebut media massa. Oke. Nah, waktu itu kan tidak ada. Yang ada ya media massa saat itu kan radio. Televisi. Sebelum radio ya media cetak ya, buku dan sebagainya. Kemudian baru televisi. Tapi kan itu selalu dikuasai korporasi. Kan nggak mungkin orang punya perusahaan media setiap orang. Kan? Okay. Nah, di era internet inilah untuk pertama kalinya kebebasan berekspresi itu menemukan tool, alat di mana setiap individu sekarang punya media. Bisa mengeluarkan ekspresinya. Iya, dia cukup bebas beropini, mengeluarkan unek-unek ekspresi melalui status Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, ya segala media sosial itu. Nah ini merubah lanskap media. Nah kalau kemudian media sebagai industri, media korporasi itu sekarang agak terguling, sulit hidup. Karena itu setiap orang tidak lagi membutuhkan media korporasi itu, baik untuk mencari informasi atau untuk mengekspresikan informasi. Nah, jadi ya. Ini situasi yang sangat berubah, merevolusi kebebasan berekspresi itu. Nah, dampak buruknya, dampak turunan yang belum bisa dimitigasi sekarang adalah kan medium sebagai tool, sebagai alat itu bebas nilai. Dia bisa dijadikan untuk kebaikan, tapi bisa juga untuk keburukan. Seperti karakter manusia lah, ada manusia yang baik, etikatnya, ada manusia yang jahat. Nah, dua jenis manusia ini bisa menggunakan medium internet yang sama untuk menyebarkan ekspresinya, gagasannya, opininya, sentimennya. Ini yang berbahaya di zaman sekarang. Iya, ini sesuatu era transisi ya. Itu istilah saya carry over lah. Problematik-problematik yang akhirnya emosi sentimen manusia yang sekarang menemukan kanalnya. Nah ini pada situasi global ini yang kemudian melahirkan atau mempopulerkan populisme. Populisme itu ideologi lama sebenarnya sejak tahun 70-an lah. Memang terkait dengan media juga, tapi kan ketika populisme medianya menjadi masif, medianya baru radio, TV atau percetak, itu kan tidak masif ya. Nah, baru sekarang populisme itu menemukan sebagai ideologi, populisme menemukan kanal untuk mengakselerasi ideologinya yang berpura-pura pro rakyat. Di Indonesia melahirkan terpilihnya Jokowi, berlanjut dengan Prabowo. Di Amerika terpilihnya Donald Trump. Di Brasil terpilihnya Bolsonaro. Di Hungaria Viktor Orban dan sebagainya, banyak dia Tayyip di mana, Turki, Venezuela, Maduro. Ya, artinya pemimpin populis itu yang seringkali harus berhadapan dengan korporasi media yang tidak setuju, yang media sampai tahun 90-an kan media itu menjadi agenda setter, yang menyaring dan mengarahkan opini publik. Jadi opini publik sampai tahun 90-an itu dikuasai oleh korporasi media. Nah, itu kalau korporasi medianya baik, no problem. Bagus. Tapi yang terjadi kita tahu korporasi media itu punya kepentingan sendiri, kepentingan finansial untuk cari keuntungan atau kepentingan politik juga. Karena biasa pemilik media itu adalah aktor-aktor politik. Politik juga. Ya di Italia misalnya Berlusconi itu, dia pemilik media tapi sekaligus Perdana Menteri. Itu banyak terjadi lah. Tapi kan memang tradisinya itu dari dulu pemimpin-pemimpin politik itu banyak kan orang media. Mereka memperjuangkan kan melalui pamflet. Itu kan bentuk lain kayak percetak itu loh. Ya dulu kita mahasiswa juga nyebar pamflet ya. Tapi kan seperti pamflet itu kan ada bisa untuk kebaikan, tapi bisa untuk keburukan. Bagi untuk kita pejuang, crusader, kita untuk memperbagi keadaan. Tapi bagi diktator, otoritarian, dia dipakai untuk membungkam suara. Nah, kontradiksi itu sekarang memuncak di era internet ini kan. Di era internet ini kan media sosial khususnya ya, itu kan baru katakanlah. Jadi tidak hanya dikuasai saja oleh pemilik media ya, sekarang dalam konteks yang lalu itu kan dikuasai oleh perusahaan media kan? Iya. Sekarang ini berubah setelah di internet. Iya, sekarang grassroots itu punya media kan,
punya kanal gitu. Jadi mereka tapi sekarang kan itu kayak dua sisi mata uang yang berbahaya juga ya. Iya, selalu apapun di dunia ini, apalagi yang terkait dengan teknologi, selalu pedang bermata dua, bisa dipakai untuk ya, karena kan kalau kita lihat daging, bisa dipakai untuk nusuk orang. Iya, kalau kita lihat dalam konteks sekarang kan maraknya buzzer itu kan dampak negatif daripada itu ya. Kenapa politisi-politisi demagog itu tidak memerlukan korporasi media lagi? Karena mereka bisa langsung kan dengan para orang-orang yang dibayar dengan harga lebih murah menjadi booster-booster yang lebih agresif karena mereka bisa bekerja 24 jam non-stop. Kan booster-booster itu. Sementara korporasi media yang terbit harian hanya sehari sekali dan sebagainya. TV juga sekian jam sekali. Jadi sekarang itu ada alat yang sangat efektif untuk menjangkau secara cepat masyarakat luas dengan lebih murah, lebih mudah. Itu memang ancaman kalau boleh disebut dunia internet, yang situasi baru yang ya katakanlah kan 15-20 tahun terakhir, 15 tahun terakhir kan ke Facebook itu kan baru ada 2005 ya, sampai baru 10 tahun terakhir inilah dia punya pengaruh besar. Nah tapi kan kita harus lihat sekarang banyak podcast juga. Nah, sejauh ini kan untungnya podcast yang populer itu podcast yang menurut saya relatif masih bagus lah. Seperti punya Bang Abraham ini, ya, podcast Speak Up Abraham itu masuk yang bagus ya. Endgame, atau beberapa yang dipunya aktivis ya, Refli Harun dan sebagainya. Nah, tetapi kan podcast itu juga dilawan oleh media sosial yang lain. Yang sekarang itu paling agresif kan Twitter dan Facebook. Nah, kebetulan beberapa tahun 2022 saya membaca satu buku yang menarik ya, yang membahas soal itu. Buku ya kalau nggak salah ditulis oleh Mark Fisher, terbit tahun 2022. Judulnya The Machine Chaos. Mesin kekacauan. Jadi intinya komputer dan khususnya dunia media sosial ini adalah mesin kekacauan. Dalam konteks seperti yang saya uraikan tadi, ini membuat hal-hal yang tadinya jelas definisi-definisinya, ada media mainstream, media tradisional, kemudian ada medium getok tular, dan itu kan jelas yang saya sebut tadi dengan media pers itu, jurnalisme itu adalah saat itu menjadi agen itu, menjadi agenda setter. Nah sekarang nggak ada, fungsi itu hilang. Tempo dengan segala keberaniannya, dengan segala prinsip jurnalisme crusadingnya, itu bukan lagi agenda setter. Tapi Tempo hanya menjadi salah satu kanal bagi orang-orang yang sepemikiran untuk mencari mendapat informasi, untuk membaca opini dan sebagainya. Tapi di luar sana banyak orang yang tidak suka Tempo juga. Jadi mereka juga punya kanal. Kalau dulu yang tidak baca Tempo, tidak nyuka Tempo, nggak punya kanal sebelum ada internet, ya kan? Jadi mereka menjadi apa yang disebut silent majority ya. Tapi silent majority itu gini, agar tidak salah kaprah ya, karena banyak yang menganggap, Jokowi yang sekarang kan banyak kritis ya, suara kritis di internet. Nah bagi-bagi yang tidak suka itu, tapi nyatanya silent majority masih menyukai. Buktinya 75%, buktinya Prabowo 80%. Itu salah memahami silent majority. Jadi bukan silent majority. Silent majority itu biasanya diasumsikan dengan nilai-nilai prinsip politik yang betul, prinsip-prinsip politik yang politically correct. Jadi tidak ada silent majority yang pro kekuasaan diktatorial, pro demagog, pro otoritarianisme, pro pemimpin korup, manipulator, pro politik sprindik, pro anak yang kurang usianya tidak cocok kemudian mengotak-ngatik MA jadi wakil presiden. Itu bukan silent majority. Bukan ya? Itu silent stupidity. Istilah baru, stupidity. Iya, jadi karena memang saya ini kan suka lah membaca, bahkan termasuk WhatsApp group. Jadi beda Mas Lukas ini dengan Mas Wapres ya, yang malas membaca ya. Mas Lukas kan rajin. Ya, saya baca. Saya itu punya disiplin sehari minimal saya baca 50 halaman. Bangun tidur,
plus sebelum tidur. Ya, jadi mesin chaos ini ya saya sekarang semakin terbukti. Jadi memang buku itu secara kritis mengupas itu. Algoritma itu kan gini, algoritma komputer, algoritma media sosial, ini kan cuma satu tujuannya. Memperluas engagement. Ya, oke. Keterlibatan. Jadi, engagement, keterlibatan, ketertarikan orang atau menarik atensi sebanyak mungkin. Oke. Jadi, itu kan suka pada hal-hal yang ekstrim, kontroversial, dan bersifat menarik gitu. Menarik karena itu tadi kontroversial, ekstrim. Jadi jadi kalau internet itu isinya mayoritas media sosial itu isinya adalah sesuatu yang menjengkelkan dan emosional, kemarahan, kekacauan, ya seperti itu karena algoritma memang mesin. Mesin itu walaupun cerdas, tapi kan tidak sadar ya. Kecerdasan yang tidak punya kesadaran. Algoritma perintahnya cuma satu. Buka seluas mungkin, ajak seluas mungkin manusia untuk engage, untuk membaca, menonton. Jadi YouTube, Facebook, Twitter itu gitu. Atau itu manifestasi yang paling jelas, the bad information is the good information, atau the bad news is good news, gitu kan. Nah, karena semakin buruk informasi, semakin banyak orang tertarik. Ibaratnya gini, kalau ada berita, oh jembatan Ancol lancar, orang nggak akan baca, tidak akan nyari informasi apa jembatan, oh jembatan. Tapi kalau jembatan Ancol ambruk, ada tawuran di sana, semua orang pengen mengetahui informasi itu. Sesuatu yang bersifat dramatik, kekerasan, kecelakaan dan sebagainya itu yang paling mendorong minat orang untuk engage gitu. Nah, itulah yang belum ketemu sampai sekarang. Setelah 15 tahun kekuasaan media sosial ini menggulingkan media mainstream, media tradisional. Belum ketemu, memang ada upaya ya Facebook itu membayar kurator-kurator. Tapi kan manusia itu tetap dibatasi jam kerja dan sebagainya. Kalau mesin itu tidak ada kan itu. Mesin itu selalu bekerja 24 jam non-stop dan dia engagement, atensi orang. Jadi kalau sesuatu menarik harus diangkat. Nah, itu sudah memunculkan korban itu tadi. Terpilihnya pemimpin-pemimpin buruk. Donald Trump itu terpilih lagi. Dan sekarang dia menghancurkan Amerika sebenarnya, Donald Trump ini. Kemudian dulu yang paling dramatis itu pembantaian di Myanmar, Rohingya. Itu karena Facebook itu. Itu sudah kajian media. Jadi penghasut suku Rohingya menggunakan Facebook untuk menyebar hoax tentang suku Rohingya dan mereka dibantai karena kaum Muslim di negeri Buddhis gitu kan, yang pemerintahnya juga Buddhis. Jadi kebetulan Rohingya itu kan ingin melepaskan diri. Nah, oleh pemerintahnya jadikan pembenaran untuk membantai mereka, didukung oleh masyarakatnya yang Buddhis. Nah, seperti itulah. Dan itu kita belum ketemu itu. Jadi mesin kekacauan ini belum bisa sepenuhnya dikendalikan. Nah, dibanding mesin kekacauan itu, media seperti Tempo memang kekuatannya sangat minimalis lah, nggak mampu melawan itu. Jadi ya nggak mampu melawan mesin kekacauan. Iya, mesin kekacauan yang dikonsumsi sekian ratus juta orang. Sementara Tempo berapa sih pembacanya? Tapi kan ya, Tempo juga mengintegrasikan itu lewat media sosial, dia punya berita-berita. Iya, tapi kan gini, politically correct, orang-orang seperti kita, seperti Tempo ini kan agak boring ya. Karena kita tidak mengumbar itu tadi, mengumbar makian, kekerasan atau kekacauan. Kita kan kayak berkhotbah sebenarnya kalau beragama itu. Ayo kita menuju jalan yang lebih baik, toleran, demokrasi. Itu kan tidak secara secara news, secara informasi. That's not good news. Yang good news adalah Soros membiayai Tempo dan lain-lain untuk mengkacaukan Indonesia. Yang seperti itu. Itu yang dipakai oleh Buzzer. Ya. Mengirim kepala babi itu menarik pasti. Tetapi ya, ini perspektif pesimis ya. Tapi saya kan bukan orang pesimis memang. Kalau saya ini satu yang saya istilahkan carry over aja. Kontradiksi-kontradiksi yang
belum sepenuhnya bisa dikontrol melalui algoritma atau melalui tim kurasi media sosial. Tapi ini proses yang saya namai sebagai pendidikan grassroots. Oke, pendidikan. Jadi prosesnya pelan tapi pasti. Grassroots itu akan learn the hard way. Belajar secara sulit dari kesalahan-kesalahan itu. Beginilah. 70% orang menyukai Jokowi. Katakanlah itu betul. Tapi kan sekarang realitas menunjukkan. Apa sih Jokowi? 9 tahun, 8 tahun Jokowi memang dipuja-puja. Tapi kan satu persatu sekarang terbuka semua. Keborokannya, kebusukannya, keculasannya, kelicikannya. Dan legasinya yang paling kasat mata, wakil presiden kita. The pelongas-pelongos itu. Nah, masyarakat dengan segala denialnya akan melihat realitas itu. Jadi ini mengajar masyarakat grassroots, pendidikan tidak langsung bagaimana menjadi lebih paham, lebih cerdas, dan lebih sadar. Gitu. Jadi takes time. Jadi kita harus sabar, tapi kita terus menyuarakan itu. The politically correct camp harus terus bersuara. Luar biasa nih kalau berbincang dengan Bung Lukas, orang yang sering membaca. Bung Lukas, ini kan yang kita miriskan ketika kejadian Tempo di teror ini, tiba-tiba kantor komunikasi presiden mengeluarkan statement yang menurut saya tidak pantas, tidak layak. Memalukan ya? Dan memalukan. Dan mungkin tidak menampakkan bahwa itu keluar dari kantor komunikasi. Iya. Ya. Sepertinya apa yang disampaikan oleh kantor komunikasi presiden lewat Hasan Nasbi itu sepertinya pernyataan seorang buzzer. Emang buzzer dia. Ya kan? Harusnya kan pernyataan seorang pejabat kantor komunikasi presiden atau katakanlah jubir, harusnya tidak begitu meresponnya. Tapi apa yang dilakukan Hasan itu memperlihatkan kita bahwa gaya komunikasi dia itu sebenarnya dia menampakkan dirinya, menjustifikasi dirinya sebagai seorang buzzer. Kira-kira menurut Bung Lukas nih, kalau jawaban masak aja kan gitu dia. Iya, penilaian saya simpel aja. Itu menunjukkan kekosongan pikiran. Jadi memang problemnya kalau kita bergabung pada kekuasaan yang politically incorrect, orang-orang yang makan gaji dari kekuasaan itu, risikonya akan mengalami serangan otak kosong. Iya. Jadi karena pikirannya kosong dan otaknya kosong, dia ketika harus merespon itu kan stop door kan istilahnya. Ketika ditanya wartawan, gimana komentar soal teror kepala babi itu? Ekspresinya kan ekspresi orang kayak linglung, bingung, dan terus jawab sekenanya. Ya dimasak saja. Loh, itu persis kebiasaan pejabat kita yang otaknya kosong itu, atau pikirannya kosong, yang selalu kalau dijawab, ditanya wartawan doorstop, itu selalu jawabannya blunt speaking ya, dul. Pak, termasuk, maaf nih presiden kita nih, Pak, cabai naik harganya, jangan makan pedas-pedas. Pak, harga ketela naik, jangan makan ketela. Beras naik, makan ketela. Jadi, apa? Itu tadi, kenapa otak kosong? Bukannya mereka itu bodoh ya? Enggak, kita tahu si Nasbi itu sebelum gabung kekuasaan pasti lumayan lah dia itu ya. Karena ketika dia masuk dalam lingkaran kekuasaan, kalau analoginya dia harus menginstal algoritma komputer itu tadi. Ya, algoritmanya adalah protek kekuasaan, lindungi kekuasaan, apapun caranya. Apapun caranya, serang itu kelompok-kelompok kritis yang mencoba mengganggu. Nah, dengan perintah algoritma otaknya seperti itu, dia tidak mampu berpikir kritis, mampu berpikir reflektif, mampu berpikir yang lebih luas, panjang. Makanya biasanya disebut sound bites itu kalimat-kalimat pendek, dimasak saja. Itu kan dia juga kemudian dia berdalih, loh itu dimasak saja kan saya juga mendukung itu si Cica kan, yang Cica kan guyonannya kepala babi itu dimasak saja gitu kan. Terus dia pakai itu untuk pembenaran dalih. Tapi kan itu otak kosong memunculkan kalimat-kalimat kosong. Jadi sebenarnya kalau ya kesalahannya adalah orang-orang di lingkaran kekuasaan itu yang jadi menteri kemudian sekarang kepala daerah kan sempat diajak retreat tuh. Ada di Hambalang kemudian di Magelang.
Retreat-nya itu sebenarnya bagaimana menjadi komunikator yang bagus, yang lebih penting ya. Bukan hanya tentang bagaimana mengelola pemerintahan, bagaimana mengelola program dan sebagainya, tapi adalah yang penting, yang hilang di Indonesia ini adalah, di pejabat publik, adalah kemampuan retorika. Tidak ada pelajaran itu kan di sekolah-sekolah, sehingga orang-orang yang kemudian berpolitik dan berkuasa, itu orang-orang yang tidak mampu berpikir dan mampu mengeluarkan pikiran dengan retorika yang bagus. Kalau mau contoh, salah satu pelajaran paling mendasar di Athena, Yunani dulu adalah retorika. Selain etika, selain epistemologi, ontologi, retorika itu. Karena dengan retorika, kita itu bisa menyampaikan gagasan, pikiran, merefleksikan dengan bagus. Kalimat yang terstruktur, argumen yang kuat, dan sebagainya. Itu yang tidak dipunyai. Makanya kan 10 tahun terakhir ini pejabat-pejabat kita omongannya kayak gitu tadi yang saya contohkan. Kalau ada kebijakannya yang salah dan sebagainya, selalu denial, selalu defensif. Karena apa juga? Pejabat di Indonesia itu kan sebenarnya tidak pernah berpikir. Mereka hanya bekerja. Apa pekerjaan pejabat Indonesia? Rapat, koordinasi, rapat ini itu, konsinyering, retreat, membuka acara-acara seminar, pukul gong, itu bekerja itu. Tapi nggak pernah berpikir. Karena kesibukan-kesibukan yang seperti itu, mereka tidak baca buku. Kalau diskusi selalu dibuatkan oleh stafnya yang tidak paham juga, hanya tinggal membaca. Itulah kesalahan-kesalahan pejabat Indonesia itu. Oke, karena itu pula yang terjadi di kantor komunikasi presiden ya. Iya. Oke. Dan kalau mau ini indikasi yang buruk ya, kalau Presiden Prabowo betul-betul mau memperbaiki, betul-betul punya niat baik, bubarin itu saya rasa. Itu kalau dalam bahasa Inggris sudah salah kedaden sejak awal. Jadi merekrut orang yang tadinya konsultan komunikasi politik saat kampanye. Karena dia melanjutkan strategi-strategi kampanye di era upaya pertarungan politik untuk memenangkan kursi presiden, dilanjutkan di era seharusnya untuk mengorganisir pemerintahan, membangun, menyampaikan program, kebijakan, dan sebagainya. Nggak bisa, itu kan dua pendekatan beda. Menjadi konsultan perang politik untuk kampanye berbeda dengan mengkomunikasikan program. Jadi kalau Prabowo pengen baik pemerintahnya, buang itu dulu. Orang-orang di komunikasinya itu, terutama si Hasan itu. Orangnya yang diberhentikan atau lembaganya yang dibubarin? Ya, kalau lembaga kan tidak bisa salah. Orangnya dong. Jadi pilih orang-orang kalau perlu PR yang profesional, yang tidak terlalu punya attachment secara politik. Ya. Mereka bisa lebih jaga jarak, bisa lebih agak independen dan memberikan saran-saran dan kontribusi dan format merespon situasi yang buruk dengan lebih baik. Seperti gaya-gaya bicaranya juru bicara Gedung Putih ya. Betul, dulu zaman sebelum Trump, zaman Bill Clinton lah. Bill Clinton meng-hire siapa itu? George Stephanopoulos, anak muda yang sangat cerdas dan artikulatif, dan dia menjadi jubir yang bagus. Nah, nggak usah jauh-jauh lah. Kita harus mengakui lah. Era SBY, masih ingat kan? Belum terlalu lama itu, belum 10 tahun lalu. Kita punya juru bicara yang cukup bagus. Seingat saya ada 3 ya, Andi Malarangeng, kemudian yang untuk luar negeri itu Dinowati Jalal dan Julian Adrin Pasa. Ya. Mereka itu kita kenal, kita tahu sebagai akademisi atau orang-orang yang punya intelek lah dan punya kemampuan diplomasi yang bagus. Ini terlepas dari pro kontra SBY-nya, tapi dia memilih orang-orang yang pas. Dan waktu itu betul-betul mereka berfungsi sebagai juru bicara. Jadi dan pembagiannya bagus itu. Untuk luar negeri Dino dan untuk urusan hal-hal sosial si Adrian, kemudian ini untuk urusan politik si Andi Malarangeng itu. Nah setelah SBY itu nggak tahu Jokowi sempat meng-hire waktu itu Fazlur Rahman. Tapi Fazlur Rahman menurut saya memang tidak lulus lah. Karena itu tadi, karena Fazlur Rahman tadinya adalah busernya Jokowi ketika kampanye, menjadi semacam influencer lah kalau mau lebih positif ya. Jadi dia sukses mengkampanyekan Jokowi
dalam peperangan melawan Prabowo saat itu, dan kemudian diangkat menjadi jubir tapi tidak perform. Kemudian disingkirkan menjadi duta besar. Tapi bagi kawan kita itu kan itu semacam apa ya, anugerah. Oke. Jadi itu ya, harusnya ada perubahan-perubahan ya kalau ingin mengkomunikasikan apa yang menjadi concern pemerintahan ya. Harusnya di teman-teman di kantor kepresidenan ini harus dilakukan evaluasi ya. Mungkin kalau boleh menambahkan contoh lain adalah terlepas dari kontennya ya. Era Presiden Soeharto, era Harmoko. Sistemnya waktu itu betul. Terlepas dari Harmokonya yang jelek dan isinya. Harmoko itu peran pentingnya adalah sebagai Menteri Penerangan. Setiap rapat kabinet yang seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu, dia yang menjelaskan ke publik melalui televisi. Harga cabai keriting dan apa minutes note taking dari keputusan kabinet, rapat kabinet disampaikan ke publik. Itu yang sekarang nggak ada kan sejak era reformasi itu. Jadi Harmokonya boleh kita singkirkan dengan segala keanehannya itu. Tapi sistemnya, sistem bagaimana kantor komunikasi presiden, pemerintahan bekerja. Nah, jadi ada komunikasi rutin, gimana bisa ada dialog. Jadi yang penting itu, Bung Abraham, dalam kepemimpinan politik untuk menyampaikan program, kebijakan, pembangunan dan sebagainya, itu bukan berkampanye, tapi melakukan komunikasi, tidak monolog satu arah, tapi dialog. Dulu Harmoko kan ada komplain capir itu, terlepas dari apapun ya, toolnya yang kita. Nah, jadi kalau ada dialog itu, itulah. Kalau dialog itu berarti apa pendekatannya? Persuasif. Tidak mendikte, tapi persuasif. Jadi ada input, ada output, ada input gitu. Nah, dialog itulah yang harus ditekankan, dan sekarang itu di era Jokowi itu kan monolog. Nah, di era Jokowi itu paling hancur. Wawancara palsu aja ada kan? Doorstop palsu ya? Satu, doorstop palsu, dan dua kan Jokowi tidak pengen tampil karena dia kan tipikal algoritma medsos. Dia pengen tampil setiap hari ya dengan cengengesannya, muncul di mana, walaupun dia nggak siap, omongannya ngaco. Yang penting dia cengengesan, dan cengengesan itu disukai publik. Artinya disukai pemujanya gitu. Setiap kali, oh ini apalagi dengan gayanya yang pakaiannya sangat sederhana, humble gitu-gitu, itu betul-betul memukau para pemujanya. Jadi dia menjadi pemimpin kultus gitu kan. Ya, apalagi Jokowi itu kan sering merasa dirinya hero itu. Kalau ada peristiwa apapun kan dia foto sendirian gitu kan. Wartawan-wartawan dari jauh ngambil foto atau video, dia jalan seperti koboi itu, jenggo yang siap melawan. Nah, itu kan selalu gitu. Nah, paling lucu selain masuk gorong-gorong adalah hujan lebat, dia jalan-jalan di tengah pematang sawah dengan pakaian sepatu yang sebenarnya tidak cocok untuk berjalan di sawah. Di bekas kebakaran, dia jalan di tengah kebakaran. Untung tidak ada api yang menyambar dia kan. Padahal semua diatur ya. Selain pakai baju korpri masuk gorong-gorong, itu dagelan-dagelan hiburan yang harus diakui di era algoritma komputer, algoritma media sosial, itu laku. Memancing perhatian, memancing atensi. Tapi kita yakin aja, era itu sedang akan hilang, akan lenyap. Pasti ya. Nah, nanti ya, rule of attention itu yang sekarang menguasai internet akan diganti menjadi rule of saya pernah baca lupa. Intinya akan digantikan rule of the important. Jadi masyarakat cepat atau lambat akan bisa membedakan mana yang cuma gimmick-gimmick kepalsuan, atensi, kepalsuan, dengan what is the reality, realitasnya. Dan itu harus jadi pelajaran untuk Prabowo agar tidak melanjutkan apa yang dilakukan Jokowi. Karena kan dia ingin melanjutkan, dia bilang, oh ini sukses nih 2 periode, bahkan mau 3 periode. Apa salahnya saya tiru kan? Padahal itu salah. Omon-omon, gemoy, dan dengan bahasa yang seolah-olah merakyat, ya ndasmu, seperti itu. Dipikir resep penarik atensi itu akan terus laku dan akan terus sukses. Tapi tidak. Masyarakat, grassroots itu juga akan mudah bosan dengan pertunjukan yang selalu sama. Kenapa Epigon tidak pernah sukses? Ya, misalnya Presiden Prabowo mau meniru Jokowi. Karena orang sudah muak dengan gaya-gaya yang pertama itu. Jadi
kembalilah pada originalitas, keaslian. Tirulah Bapak yang ideologinya sosialis itu kan. Yang jalankan buku Paradok Indonesia kalau mau serius memperbaiki Indonesia. Kan sudah punya frame yang jelas, paradigma yang jelas. Kenapa malah mengikuti omon-omon dan joget-joget nggak jelas itu? Ya, menurut saya yang paling merisaukan ini, kalau grassroots ya, publik pada umumnya yang sekarang sedang learn the hard way di era media sosial ini, tidak segera cepat belajar itu, tidak segera muak dengan situasi ini. Situasi yang mengarah otoritarianisme itu akan menguat. Contohnya yang jelas Amerika lah. Amerika itu negeri kurang apa? Negeri maju, masyarakatnya terdidik. Tapi kok masih mau milih Presiden Donald Trump lagi. Jadi Amerika masih perlu 4 tahun lagi untuk menyadari kesalahannya. Karena kan dia masih 4 tahun. Nah, Indonesia, kita lihat apakah Presiden Prabowo sehat secara kognitif dan secara fisik. Gawatnya kalau secara fisik nggak sehat, ada apa-apa di tengah jalan, digantikan dengan virus yang paling menyedihkan. Dan mengerikan. Virus keplonga-plongoan yang menggantikan dia itu 2-3 tahun lagi. Kalau konon kan ada kesepakatan itu antara mereka, politik keberlangsungan itu. Nah, ini yang podcast seperti yang dipunyai Bung Abraham ini harus terus menyuarakan ini. Karena ini kita sedang bertarung dalam arti memperebutkan nalar sehat, memperebutkan politically correct untuk melawan politically incorrect dari orang-orang yang pemikirannya banal, simple, yang hanya melihat segala sesuatu itu di permukaan gitu. Oh, Danantara akan sukses. Oh, makan gratis. Oh, bansos. Hal-hal yang permukaan yang seketika ya. Yang kita tahu kalau sejak awal program-program yang saya sebutkan tadi berjalan prosesnya tidak bagus. Mana ada sih informasi yang bagus soal makan siang gratis itu? Makan bergizi. Kan selalu kalau bukan anak tidak mau makan rasanya nggak enak, malah ada yang keracunan di Jogja, atau mitra-mitra yang menjadi merealisasikan program makan gratis itu mundur karena nggak dibayar. Nah, kalau sejak awal prosesnya sudah salah atau tidak bagus, pasti hasilnya tidak bagus loh. Artinya apa? Perencanaan tidak bagus, pemain pelaku-pelakunya. Yang contoh lain Danantara, maaf nih saya sedikit sok teo ya, saya bukan ekonom, tapi Danantara itu kalau saya melihat terlepas dari teknis ekonomis ya. Lah kalau yang dipilih orang-orangnya seperti itu, kroni-kroninya, jadi gimana pengawasannya? Yang ngawasi pemerintah juga, kan? Kemudian yang paling konyol menurut saya, milih Thaksin Shinawatra, bekas mantan Perdana Menteri Thailand yang diusir oleh rakyat Thailand karena korup. Terus kita terima. Kita kok menerima koruptor menjadi penasihat Danantara. Nah, kalau saya guyon, ini mungkin kali pengurus Danantara perlu belajar Thai boxing dari si Thaksin. Jadi bukan belajar. Ya kalau pakai logika sederhana, Thaksin itu kan pengusaha. Pasti dia punya vested interest, punya conflict of interest. Kalau ada peluang, duluan usahanya apa duluan Danantara? Dan ingat, dia sudah terusir dari negaranya. Terusir di negaranya aja nggak diterima kan? Kok malah diterima? Karena perilaku negatifnya. Ini kekonyolan-kekonyolan ini yang membuat tadi saya kembali kelanjutkan soal lesson the hard way. Nah, kalau pemerintahannya tidak mampu belajar dari seperti ini, ya kita akan harus bersabar bahwa masyarakat grassroots kita juga akan lebih panjang ini. Kalau Amerika 4 tahun lagi selesai lah itu. Amerika cerdas lah. Nah, di Indonesia ini kita yang tidak tahu. Tapi cepat atau lambat yang kita harapkan nanti adalah algoritma. Orang akan jenuh juga dengan media sosial cepat atau lambat. Ketika era artificial intelligence ini menuju era artificial general intelligence, kan sekarang masih artificial narrow intelligence. Nah, ibaratnya nanti 70% semua hal itu dilakukan oleh AI, artificial general intelligence. Kita kan sekarang lebih sering berdialog dengan ChatGPT gitu kan. Nah, nanti yang semacam itu ChatGPT dan sebagainya itu karena saling bersaing dengan mesin-mesin cerdas yang lain. Mereka akan mencari yang terbaik lah, memberikan ilmu, memberikan pengetahuan, nilai-nilai yang terbaik.
Dan kita harapkan dari sana nanti masyarakat Indonesia bisa belajar dengan lebih baik untuk memperbaiki Indonesia. Oke, luar biasa Bung Lukas apa yang disampaikan, mudah-mudahan mengedukasi, mencerahkan kita sekaligus membuka cakrawala berpikir kita sehingga kita tahu tentang kebenaran dan keadilan. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.